بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan channel Kisah Penuh Hikmah. Kali ini kita akan mengangkat sebuah kisah, yaitu kisah pembelahan dada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di saat beliau masih kecil. Namun sebelum kita lanjutkan kisah ini, alangkah baiknya jika teman-teman semua subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sisi Ka'bah tampak Abdul Muthalib duduk termenung. Berbagai kenangan bergelayutan di pikirannya. Dia tengah menanti kabar kelahiran sang cucu dari anaknya Abdullah yang telah mendahuluinya ke pangkuan ilahi saat masih muda. Aminah, istri Abdullah, saat itu sedang mengandung ketika suaminya wafat. Abdul Muthalib merupakan salah seorang pemuka Quraisy. Suatu ketika dia pernah bermimpi menggali sumur Zam-Zam, tetapi tumpukan pasir nyaris melenyapkannya. Setelah menggalinya, kaum Quraisy menyerahkan pengelolaan sumur Zam-Zam pada Abdul Muthalib dan keluarganya untuk memberi minum para jamaah haji. Saat itu Abdul Muthalib belum mempunyai anak kecuali satu yang bernama Harith. Dia ingin sekali diberikan anak yang banyak, sampai-sampai dia bernazar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika saja dia dikaruniai 10 anak, dia akan menyembelih seorang dari anaknya sebagai persembahan kepadanya. Permintaannya terkabul, anaknya genap 10 orang. Dia ingin memenuhi nazarnya kepada Allah. Tradisi orang Arab saat keadaan demikian, mereka mendatangi sebuah qaddah, semacam tempat pengundian. Mereka meyakini hal tersebut sebagai sarana berkomunikasi dengan Tuhan dan untuk menentukan takdir mereka. Tatkala Abdul Muthalib melakukan pengundian terhadap anak-anaknya, ternyata nama yang keluar adalah Abdullah. Padahal Abdullah merupakan anak yang paling dia sayangi, karena Abdullah adalah anak yang sangat lembut dan berakhlak mulia. Abdul Muthalib dan juga kaumnya sangat sedih atas keluarnya nama Abdullah. Mereka lalu meminta pengundian diulang kembali. Undian diulangi sampai 3 kali, tetapi hasilnya tetap sama. Nama yang keluar hanya nama Abdullah. Abdul Muthalib akhirnya sadar bahwa Abdullah yang memang dimaksudkan untuk dikorbankan. Tidak ada alasan lagi untuk menghindar dari pilihan ini. Keluarganya segera menentang Abdul Muthalib agar tidak menyembelih anaknya, karena jika dia tetap melakukannya, maka kaum Quraisy akan menjadikannya sebagai tradisi seorang ayah menyembelih anaknya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membatalkan tradisi ini pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Akhirnya kaumnya mendatangi peramal, sebab bangsa Arab kala itu mempercayai ramalan dan juga dukun. Si peramal memberikan jalan keluar dengan cara mengundi nama Abdullah dengan 10 ekor unta. Jika nama Abdullah yang keluar, maka akan ditambah 10 ekor unta, dan seterusnya demikian. Jika nama unta yang keluar, berarti Abdullah dibebaskan. Mereka pun mengadakan pengundian kembali antara nama Abdullah dan unta. Nama Abdullah terus keluar sampai jumlah unta sebanyak 100 ekor. Kemudian mereka mengundi sebanyak 3 kali, dan yang keluar adalah 100 ekor unta. Abdul Muthalib dan kaumnya sangat gembira karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima 100 unta sebagai kurban bagi Abdullah dan untuk menyelamatkannya dari penyembelihan. Kebahagiaan Abdul Muthalib tidak dapat digambarkan. Inilah anaknya yang amat dikasihinya telah ditebus. Kemudian Abdul Muthalib
yang saat itu usianya sudah melewati 70 tahun, ingin menyempurnakan kebahagiaannya. Dia melihat anaknya Abdullah yang sudah menginjak usia 24 tahun sudah patut untuk menikah. Maka dia pun melamarkan Abdullah dengan Aminah binti Wahab, putri dari pemuka Bani Zuhrah, salah satu cabang suku Quraisy yang memiliki kedudukan tinggi dan nasab mulia. Dengan begitu berkumpullah dua nasab mulia ini dari keturunan Bani Hashim dengan pemukanya Abdul Muthalib, dengan keturunan Bani Zuhrah dengan pemukanya Wahab bin Abdul Manaf. Suku Quraisy memiliki dua perjalanan niaga. Di musim dingin mereka pergi ke negeri Yaman, dan di musim panas mereka pergi ke negeri Syam. Kafilah-kafilah dari dua perjalanan tersebut selalu bertolak dari kota Mekah membawa barang-barang dagangan mereka seperti kain wol dan ragam jenis kulit, lalu kembali dengan membawa muatan dari aneka jenis kain, wewangian, dan barang-barang berharga lainnya. Abdul Muthalib selalu menggilir anak-anaknya satu persatu untuk pergi berniaga dalam perjalanan Quraisy. Kali ini jatuh pada giliran Abdullah, padahal dia baru saja menikah. Abdullah tidak ingin melanggar perintah ayahnya. Dia pun berangkat bersama kafilah negeri Syam mengarungi hamparan padang pasir. Namun saat perjalanan pulang, Abdullah jatuh sakit, lalu dia tinggal di kediaman paman-pamannya di Yastrib. Sementara itu kafilah melanjutkan perjalanan pulang tanpa Abdullah. Tatkala Abdul Muthalib mengetahui bahwa Abdullah tidak pulang bersama mereka, dia segera mengutus Haris, anaknya, ke Yastrib. Namun ternyata takdir Allah Subhanahu wa taala berkata lain. Kabar kematian Abdullah lebih cepat daripada kedatangannya. Haris pun kembali ke Mekah membawa berita duka kepada Abdul Muthalib, seakan batu keras menimpanya dari langit. Dia lantas bergumam, apakah Abdullah selamat dari penyembelihan supaya meninggal dalam perniagaan? Wahai Allah yang Maha Suci, tak seorang pun yang dapat melawan takdir-Mu. Abdul Muthalib yang sudah uzur segera menemui Aminah, tetapi seakan kedua kakinya dipasak, tak mampu bergerak. Bagaimana mungkin dia dapat menyampaikan kabar duka ini, sementara Aminah tengah mengandung dan menunggu suaminya yang tak akan pernah kembali. Walau bagaimanapun dia harus mengatakannya, namun ternyata Aminah sangat tenang dan tabah, sebagaimana dia senantiasa tenang di masa kehamilannya. Aminah tak pernah mengeluh sebagaimana yang dikeluhkan oleh wanita-wanita hamil. Bahkan dia kerap menyaksikan keanehan yang mengisyaratkan hal besar yang tengah dinanti anaknya. Pada hari Senin 12 Rabiul Awal yang bertepatan dengan tanggal 10 Agustus 570 Masehi, kelahirannya bertepatan dengan tahun gajah, tahun di mana Abrahah, Raja Habsyah, datang bersama pasukan gajahnya untuk menghancurkan Ka'bah. Kemudian Aminah mengutus pelayan wanitanya untuk mengabari kelahiran anaknya kepada Abdul Muthalib. Abdul Muthalib datang dengan bergegas, dipenuhi gembira akan lahirnya cucu laki-lakinya, seakan kehidupan berdetak kembali dalam jiwa orang tua sepuh ini. Kelahiran sang cucu tak ubahnya pelipur lara pengganti anaknya Abdullah. Hatinya tertegun saat pertama kali menyaksikan bayi yang baru saja lahir itu. Kedua matanya basah, seluruh sendi-sendinya diam, tak bergerak. Dia berkata, "Anakku, ini akan melakukan hal yang luar biasa." Lalu dia menamainya dengan Muhammad. Kaumnya bertanya, "Kenapa engkau memilih nama itu? Bukankah nama itu tidak dikenal di kalangan orang Arab?" Dia menjawab, "Aku ingin dia dipuji Allah di langit dan dipuji makhluk di bumi." Sudah menjadi kebiasaan pemuka Mekah untuk menggunakan ibu susu untuk menyusui anaknya. Biasanya ibu-ibu susu tersebut saling berlomba untuk mendatangi rumah orang-orang kaya dan terpandang demi mendapatkan upah dan santunan yang memuaskan. Namun mereka enggan untuk menyusui Muhammad kecil sebab ia seorang yatim, tidak memiliki ayah yang dapat memberi upah banyak. Lalu
muncullah seorang perempuan dari suku Bani Sa'ad bernama Halimah binti Harits. Datang terlambat bersama suaminya dan anak mereka yang masih menyusui. Anak mereka tak henti-hentinya menangis karena rasa lapar, sedangkan unta betina mereka sangatlah kurus dan tak memiliki air susu. Pada awalnya Halimah tidak mau menerima Muhammad kecil sebagai anak susunya dan berkata kepada suaminya, "Apa yang kita harapkan darinya? Anak yatim yang tidak memiliki siapa-siapa kecuali ibu dan kakeknya." Tatkala semua keluarga kaya sudah memiliki ibu susu mereka masing-masing, Halimah dan suaminya merasa sia-sia jika pulang dengan tangan kosong. Suaminya berkata, "Apa salahnya jika anak yatim tadi kita ambil saja? Wahai Halimah, engkau pulang dengan anak yatim ini lebih baik bagimu daripada pulang tanpa membawa apapun dan bertangan hampa." Lalu Halimah menjawab, "Sebenarnya saya ingin mengambilnya, tetapi engkau juga tahu kalau kita sangat membutuhkan santunan dan upah." Suaminya memberi saran, "Pergi dan ambillah. Mudah-mudahan Allah melimpahkan keberkahan pada kita melaluinya." Sebenarnya Aminah sangat berat untuk berpisah dengan buah hatinya Muhammad kecil. Namun wabah penyakit cacar telah menyebar di kota Mekah. Dia melihat lebih baik menjauhkan anaknya dari sana, terlebih Muhammad juga masih kecil. Demikianlah Halimah kembali kepada Aminah untuk membawa si anak yatim ini. Ketika Halimah memangku untuk menyusuinya, tiba-tiba saja dada Halimah dipenuhi air susu hingga Muhammad kecil dapat menyusui sampai kenyang. Lalu dia pun menyusukan anaknya sampai kenyang. Padahal sebelumnya Halimah tidak memiliki air susu yang sebanyak itu untuk menyusui anaknya. Dia menceritakan kepada suaminya atas apa yang terjadi. Suaminya pun terheran mendengarnya, terlebih saat dia melihat untanya juga dipenuhi air susu. Padahal sebelumnya kurus kering tak memiliki air susu. Suaminya lalu memerasnya dan tiap kali tangannya memegang puting susu unta, air susu keluar dengan sangat deras. Mereka berdua pun meminumnya sampai puas. Begitulah bagaimana keberkahan sang anak menyertai rumah Halimah. Dan Halimah tak pernah berhenti takjub atas anak yang diasuhnya itu. Setelah genap 2 tahun, Halimah mengembalikannya kepada ibunya. Namun dia meminta izin agar dibolehkan membawanya kembali ke perkampungannya, di mana udaranya sangat segar, suasananya bersahabat, jauh dari kebisingan kota Mekah dan wabah. Aminah menyetujuinya seraya berkata, "Dia adalah anakku dan anakmu juga." Di kampung pedalaman, anak yang diberkahi itu bermain bersama teman-teman sebayanya dan saudari sesusunya yang menjaganya. Dia keluar mengembala domba, berkejaran di sekeliling kambing, terjatuh dan bangkit, layaknya teman-teman pengembalanya yang kecil. Betapa riang dan murninya anak-anak itu bermain bersama dalam dunia mereka yang lepas, dengan kesederhanaan yang langka, dengan apa yang diberikan padang pasir pada kebebasan dan ketulusan, dan tanpa ada ikatan-ikatan yang mengekang. Halimah sangat menyayangi anak yang penuh berkah ini. Dia sangat mengkhawatirkannya melebihi anak-anaknya dan sering mengingatkan mereka untuk menjaganya. Sampai suatu hari dia menyaksikan hal menakjubkan pada anak yang penuh berkah ini. Peristiwa yang banyak dikisahkan dalam kitab-kitab sirah dengan rincian bermacam-macam atau dengan riwayat dan pendapat yang berbeda-beda. Namun pada intinya semuanya sepakat bahwa peristiwa itu nyata terjadi dan usianya saat itu 4 tahun. Dalam riwayat ringkasnya dikisahkan bahwa saat Muhammad kecil sedang bermain, dia melihat 2 orang lelaki berpakaian putih membawa sebuah bejana emas yang dipenuhi air es. Mereka membawanya dan membelah dadanya.
lalu mengeluarkan hatinya untuk membuang noda hitam darinya. Lalu mereka bersihkan hatinya dengan air es tersebut sampai bersih. Halimah mengetahuinya dari cerita si anak, dan dia sangat khawatir sesuatu yang buruk akan menimpa anak ini. Ketika kisah ini tersebar di kalangan para peramal Yahudi, mereka menyerukan untuk membunuh Muhammad karena merasakan bahaya yang akan datang dari anak kecil ini dan ancaman luar biasa yang menanti mereka kelak. Terjadinya peristiwa ini menjadi akhir pengasuhan Halimah atas anak yang diberkahi ini di perkampungan Badui. Dia takut terjadi apa-apa dari apa yang dia dengar dan dari ancaman para peramal Yahudi. Suaminya berkata, "Saya takut anak ini tertimpa sesuatu. Sebaiknya kita kembalikan saja dia pada keluarganya." Sesampainya mereka di rumah Aminah, dia bertanya, "Mengapa kalian mengembalikannya dari masa asuhan? Padahal kalian sangat ingin mengasuhnya." Halimah menceritakan apa yang berlaku. Aminah berkata, "Apakah kalian takut yang mendatanginya adalah setan? Sungguh demi Allah, setan tidak sanggup mengganggunya. Demi Allah, anak ini sangat berbeda. Maukah kalian mendengar tentangnya? Ketika saya mengandungnya, saya tidak pernah merasa terbebani olehnya, sebab dia sangatlah ringan. Saya pernah bermimpi saat mengandungnya. Cahaya terang memancar dari rahimku, menyinari istana-istana negeri Syam. Setelah melahirkannya, terjadi keanehan yang tak mungkin berlaku bagi bayi yang baru lahir. Dia bersandar dengan kedua tangannya, lalu mengangkat kepalanya ke langit, lalu mendoakan kalian berdua. Sungguh, kisah pembelahan dada secara garis besarnya memiliki petunjuk umum yang perlu diulas kembali, sebab itu adalah isyarat pertama terjadinya hubungan jiwa antara Muhammad di masa kecilnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia di muka bumi ini sesuai dengan hukum alam yang terjadi dari jasad dan materi. Akan tetapi, manusia punya dua unsur, badan dan ruh. Apabila jasad manusia beradaptasi dengan hukum alam materi, maka alam non-materi atau alam ruh hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui eksistensinya. Tak dapat diatur oleh hukum alam seperti yang kita ketahui. Untuk lebih mendekati persoalan bagaimana meyakini keberadaan alam ruh, marilah kita ambil permisalan orang yang sedang tidur. Manusia saat bermimpi dalam tidurnya seringkali tidak terikat dengan hukum alam. Dengan demikian, merupakan kondisi badan yang diam, sedangkan jiwa dapat merasakan kehidupan alam bawah sadar. Saat terbangun, kadang dia ingat apa yang terjadi, kadang dia lupa. Manusia yang sedang tidur, akalnya tetap terjaga dan merasakan apa yang terjadi dalam mimpinya, serta dapat berpikir dan berdebat, namun ruhnya masih menggantung dengan badannya. Dia hidup dan belum mati, bahkan jikapun ruhnya berhubungan dengan yang di langit di saat dia dalam keadaan tidur. Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 42. Hubungan manusia dengan Sang Khalik senantiasa terjalin melalui ketetapan iman di dalam hati, yang biasa diungkap dengan hati kecil. Hati manusia memang hanya segumpal daging, tetapi segala perasaan berpusat padanya, dan darinya mendapat pengaruh dan keterpengaruhan yang berbeda-beda. Hubungan seorang mukmin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa diperbaharui dengan salat, doa, dan berzikir kepadanya. Adapun para rasul dan nabi, hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih tampak dan lebih jelas, tetapi ia terjalin dari belakang tabir. Dan tidak mungkin bagi seorang manusia pun
bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantara wahyu atau di belakang tabir atau dengan mengutus seorang utusan lalu diwahyukan kepadanya dengan seizinnya apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia maha tinggi lagi maha bijaksana. Adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala dan memiliki ruh yang jernih. Beliau dapat berhubungan ke langit seperti melihat malaikat berbicara dengan mereka dalam keadaan sadar. Beliau juga dapat melihat dan mendengar sesuatu yang tak dapat dilihat dan didengar selain dirinya. Maka apakah kaum musyrik Mekah hendak membantahnya tentang apa yang telah dilihatnya? Al-Quran Surat An-Najm ayat 12. Walaupun agama Islam tidak mengandalkan pada berbagai mukjizat, tetapi berhubungan dengan alam malaikat menjadi salah satu keistimewaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui keistimewaan ini, wahyu dan Al-Quran menjadi mukjizat terbesar bagi beliau. Reaksi Halimah dan suaminya serta kaumnya atas kisah yang terjadi kepada Muhammad kecil membuat mereka khawatir bahwa telah terjadi sesuatu yang buruk, semacam gangguan pikiran atau gila pada Muhammad kecil. Tapi yang jelas, beliau melihat langsung dengan mata kepalanya ketika malaikat membelah dadanya. Begitu pula dengan berbagai peristiwa yang terjadi di masa hidup beliau. Peristiwa dibelahnya dada beliau menunjukkan pada pembersihan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari berbagai keburukan, dengki, syahwat, penyimpangan, kesalahan, serta semua sifat-sifat buruk manusia. Siapa saja yang mendengar kisah pembelahan dada dari para peramal Yahudi, dia pasti mengetahui bahwa apa yang diceritakan anak berusia 4 tahun itu adalah sebuah kebenaran. Kalau tidak, mengapa mereka berusaha ingin membunuhnya dengan dalih sesuatu yang membahayakan akan terjadi? Sebab langit tengah mempersiapkan seorang rasul yang luar biasa yang datang dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala untuk mengubah agama manusia, menghancurkan berhala sebagaimana yang telah disebutkan dalam ramalan-ramalan kuno. Walau demikian, kaumnya bersikap angkuh dan congkak, sebab ketika beliau menantinya mengemban risalah, kaumnya menudingnya seorang penyihir, kurang waras dan gila. Tuduhan mereka terhadap beliau tidak ada buktinya. Itu hanya kampanye kotor untuk menjauhkan manusia dari beliau, sebagai upaya mereka mempertahankan keadaan yang rusak, sebab Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin menggantinya dengan agama yang baru yang menghancurkan kepentingan dan hawa nafsu mereka. Mereka sepenuhnya tahu bahwa beliau bukan seorang dukun, bukan penyihir, dan bukan pula orang gila. Kalau tidak, tentu mereka tidak akan memerangi beliau dengan penuh kekerasan. Demikianlah kisah singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan adanya kisah seperti ini, kita sebagai umatnya akan lebih mengetahui kisah-kisah hidup beliau Nabi Muhammad SAW, hingga pada puncaknya kita benar-benar bisa untuk mencintai Nabi Muhammad SAW. Namun untuk menumbuhkan sebuah cinta tidak mungkin bisa jika tidak mengenalnya. Dari itu, marilah kita sering-sering untuk mendengarkan kisah-kisah baginda Nabi Muhammad SAW, mulai dari beliau lahir hingga beliau wafat. Apabila kisah ini dirasa bermanfaat untuk kita semua, maka silahkan dibagikan kepada teman-temannya agar mereka juga mengetahui apa yang sudah kita ketahui, dan semoga menjadi amal soleh kita semua baik di dunia maupun di akhirat kelak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.